Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, ihsan serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini, baik yang wajib maupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang menjalankan sunnah-sunnah beliau, insyaallah akan mendapat syafaat uzma di yaumil kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari segenap pengurus Masjid Al-Kautsar mengucapkan selamat Hari Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah zahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan beberapa maklumat terkait ibadah pada hari ini. Maklumat pertama, waktu salat Jumat pada pukul 12 tepat waktu Indonesia bagian Barat atau pada tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 Juli 2023. Adapun laporan keuangan Masjid Al-Kautsar saldo infak Jumat lalu tanggal 14 Juli 2023 sebesar 13.933.231 rupiah. Tromol Jumat pekan lalu sebesar 9.292.000 rupiah. Lainnya sebesar 350.000 rupiah. Total penerimaan sebesar 9.642.001 rupiah. Listrik, internet, dan air sebesar 4.449.786 rupiah. Kajian rutin dan penyelenggaraan ibadah sebesar 3.207.000 rupiah. Infak beras dan makan siang gratis sebesar 1.055.000 rupiah. Lainnya sebesar 1.408.000 rupiah. Total pengeluaran sebesar 10.119.786 rupiah. Saldo per hari ini sebesar 13.455.446 rupiah. Saldo zakat saldo Jumat lalu sebesar 42.405.416 rupiah. Beras untuk jamaah sebesar 2.250.000 rupiah. Infak beras sebesar 375.000 rupiah. Makan siang gratis sebesar 300.000 rupiah. Saldo per hari ini sebesar 39.480.416 rupiah. Saldo program bersama di rumah zakat sebesar 15.805.329 rupiah. Adapun juga saldo wakaf, saldo per hari ini sebesar 59.517.105 rupiah. Kami segenap pengurus Masjid Al-Kautsar banyak berterima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal
perbuatan jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dihormati, maklumat yang kedua, petugas Jumat pada siang hari ini, khatib dan imam insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Kiai Haji Haitham MA. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita, dan selaku muazin atau Bilal Ustadz Kim Karma, dan juga kami mengundang dari datangnya Forum Komunikasi Masjid dan Musola Jakarta Barat dan Selatan akan melaksanakan taklim subuh yang insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad 5 Muharram 1445 Hijriah bertepatan tanggal 23 Juli 2023. Waktu pukul 5 atau ba'da subuh. Tempat Masjid Jami Nurul Yakin, Jalan Pahlawan 1 RT 04 RW 010 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penceramah Al-Ustadz Rizky Umar Bayaris, Qori Al-Ustadz Firmansyah Abu Yusuf. Sehubung dengan ini, kami mohon bapak-bapak sekalian untuk berkenan hadir mengikuti taklim subuh tepat pada waktunya. Dan untuk jamaah sekalian, kami juga mengundang untuk menghadiri pengajian rutin yang ada di Masjid Al-Kausar. Yang pertama, pengajian rutin hari Jumat ba'da Isya atau pada pukul 8 malam yang dinarasumberi oleh Al-Ustadz Dr. Sustisno Hadi SH MM MSI yang mengambil kitab Jauharat Tauhid. Yang kedua, pengajian kaum ibu-ibu dan remaja putri pada Ahad jam 8 pagi, koordinator Ibu Haja Ida Syukur. Dan yang terakhir, hari Rabu ba'da Isya atau pukul 8 malam yang dinarasumber oleh Ustadz Jasti Bahrun LC yang mengambil tadabbur Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami memberitahukan bahwa Ahad depan tanggal 30 Juli 2023 Masjid Al-Kausar bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta Barat akan mengadakan acara seminar kesehatan disertai pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, dan sosialisasi Bank Infak Indonesia. Khusus bazar UMKM, kami membuka pendaftaran kepada UMKM sekitar masjid ini untuk berpartisipasi di acara tersebut. Untuk syarat dan ketentuannya, pendaftaran silakan hubungi Pak Boy Alton. Kami juga mengharapkan jamaah sekalian untuk dapat menghadiri acara di atas, dapat mengajak keluarga, tetangga, saudara untuk hadir, karena acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Dan juga yang kedua, Masjid Al-Kausar alhamdulillah diberikan amanah insya Allah menjadi tuan rumah dalam pengajian atau taklim subuh Forum Komunikasi Masjid dan Musola Jakarta Barat dan Selatan pada Ahad 2 pekan lagi tanggal 6 Agustus 2023. Dan juga kami mengharapkan jamaah sekalian untuk hadir di kajian atau taklim subuh tersebut mulai pukul 5 pagi atau sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Kausar. Dan pengumuman ini lebih lanjut mengenai kedua acara di atas akan diberikan dalam bentuk flyer, spanduk, dan informasi media yang ada di Masjid Al-Kausar ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, marilah kita bacakan surah Fatihah, yang mana Al-Fatihah kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, sanak familia kita, keluarga, guru-guru kita, saudara, sahabat, dan kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu dan mengisi ruang yang atas dan juga merapatkan barisannya. Dan untuk adik-adik sekalian dimohon untuk tidak berbisik apalagi berbicara ketika khotib naik mimbar. Dan untuk seluruh jamaah yang membawa handphone atau HP diharapkan dinonaktifkan atau di silent ketika sholat Jumat berlangsung. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم هذا العام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
واحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. Ayat sadaqallah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita menjatuhkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kita sekalian sehingga pada saat dan tempat yang mulia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban salat Jumat. Tentunya selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, kita sebagai hamba Allah dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan, cobaan yang bertubi-tubi, sementara ilmu kita terbatas, iman kita pun terbatas, amaliyah kita pun terbatas. Satu yang kita harapkan dari Allah, semoga kita istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah, senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah bahwa kita sampai saat ini memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah untuk kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat nanti, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah seorang sahabat yang terkenal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang inovator. Dia pemikirannya begitu cemerlangnya, ide-idenya begitu hebatnya. Dan dia terkenal Al-Faruq. Dia pemberani. Dia ditakuti oleh musuh, namun disegani oleh sahabatnya, oleh kawannya. Ditakuti oleh lawan, namun disegani oleh kawan. Dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkadang dia nangis sendirian, namun tertawa pun sendirian. Begitu pada saat sebelum Islam, begitu ganasnya. Dia menangis, dia sendirian. Kenapa? Ingat pada saat sebelum masuk Islam, pada zaman jahiliyah, dia pembunuh. Bahkan anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Sehingga dia menangis, ingat masa lalu, ingat masa lampau. Pantas mungkin di antara kita banyak menangis sendiri di hadapan Allah SWT. Kenapa? Mengingat masa lalu, banyak dosa dan dosa. Itulah Umar bin Khattab. Namun terkadang dia tertawa sendiri. Pada saat itu sebelum dia masuk Islam, dia menyembah berhala. Dibikinnya berhala itu, patung itu dari makanan. Setelah disembahnya, lalu dimakannya, tersenyum tersendirinya. Itulah Umar bin Khattab. Namun ketahuilah, Umar sampai saat ini berbaring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi dengan Rasulullah di sampingnya Abu Bakar. 3 sosok itulah berada di Masjid Nabawi. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah,
Kita ketahui Umar bin Khattab, sang inovator, dia mendapatnya ide-idenya cemerlang. Pernah pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, terjadilah peperangan antara yaitu kaum muslimin dan kaum murtadin. Peperangan itu disebut perang Yamamah. Umar cemerlang ide-idenya. Kata Umar, setiap hari penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia dalam peperangan itu. Dia berpikir, andaikan setiap hari penghafal Al-Quran meninggal dunia, dan pada saat dia akan hilang penghafal Al-Quran itu, sementara Al-Quran belum dibukukan, belum dikodifikasikan, sehingga Umar usul kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini dalam peperangan ini banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Andaikan dibiarkan ini Al-Quran akan musnah, maka perlu Al-Quran dibukukan. Kata Abu Bakar, benar, idemu bagus. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Rasul sendiri tidak membukukannya. Rasul sendiri tidak melakukannya. Ini bid'ah, dosa. Aku berat melakukannya. Kata Umar, betul juga. Kembalilah Umar. Besok harinya datang lagi. Karena semakin banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Ini kalau dibiarkan Al-Quran akan musnah. Bagaimana umat setelah kami tidak punya pegangan? Menghadap lagi sampai ketiga kalinya. Sampai kedua kali dia Abu Bakar ngomong, ya Umar, ini perbuatan berat. Aku lebih sanggup daripada aku membukukan Al-Quran. Aku lebih mudah memindahkan satu gunung pada tempat yang lain. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq memegang prinsip. Tetapi maju lagi tidak henti-hentinya Umar. Akhirnya memang Umar betul, kalau ini dibiarkan Al-Quran akan musnah. Tapi kalau dilakukan bagaimana? Ini Rasul sendiri tidak melakukannya. Memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jamaah rahimakumullah. Ini ide-ide cemerlang Umar bin Khattab, termasuk ide penentuan tahun Hijriah, yaitu ide dari Umar bin Khattab. Jamaah rahimakumullah. Adakah di zaman modern ini ada Umar-Umar pada zaman modern ini yang memikirkan masa depan umat, yang ide-idenya cemerlang? Adakah? Yakinlah masih banyak Umar-Umar di zaman modern ini. Bagaimana idenya di zaman modern yang begitu hampir-hampir anak-anak kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipegang-pegang bukan Al-Quran. Adakah ide? Jamaah rahimakumullah. Setiap manusia ingin hidup ini sukses. Apakah kesuksesan itu ditentukan oleh jabatan? Tanya saja pada pejabat yang paling tinggi. Tanya, apakah dia sukses? Apakah sudah bahagia hidupnya? Semakin tinggi jabatan, semakin ruwet, semakin mumet, semakin pusing dan pusing. Ternyata bukan itu kesuksesan. Apakah dikurkan dengan harta benda? Tanya saja pada orang yang paling kaya. Semakin pusing, semakin banyak permasalahan. Ternyata bukan itu kesuksesan. Jamaah rahimakumullah. Kesuksesan adalah ukuran, adalah keberkahan. Kata Allah dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau suatu kampung, suatu negeri imannya mantap, ketakwaannya, ibadahnya hebat, maka akan turun keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jamaah rahimakumullah. Allah telah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai kalian manusia, engkau butuh kepada Allah.
Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji, maha mulia. Ingin kaya, deketin si dia. Ingin mulia, deketin dia. Siapa dia sesungguhnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita butuh kepada Allah, bangun malam hari. Kalau butuh, tetapi kalau tidak butuh, silahkan. Jamaah rahimakumullah. Apa ide kita di zaman modern sekarang ini? Tentunya menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang barakah. Kita perumpamakan, kalau suatu pesantren, begitu besarnya pesantren, ribuan santrinya, tapi kiainya hanya satu, begitu taat beribadah, taat belajar. Apa kuncinya? Rupanya ketawaduannya seorang pimpinan, sebegitu waraknya ke seorang pimpinan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mampu menciptakan pesantren yang begitu besarnya, begitu taatnya, menciptakan kader-kader umat yang benar-benar siap bersaing global, sanggupkah kita memiliki pesantren? Mungkin mereka mampu menciptakan pesantren yang besar. Sanggupkah kita menciptakan pesantren mini? Apa pesantren mini itu? Kita punya pesantren masing-masing di rumah kita masing-masing. Kita kiainya, santrinya, anak istri kita. Ada berapa santrinya? Mampukah kita menciptakan pesantren mini di rumah masing-masing? Sehingga seperti dikatakan kata Allah firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kita ingin bahagia, kita tidak perlu mengajak orang begitu banyaknya. Cukuplah keluarga kita. Kalau masing-masing keluarga mampu menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Setiap rumah menciptakannya kita sebagai keluarga, maka semua rumah akan barakah, maka akan bahagia. Inilah dikatakan kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Kita punya keluarga, kita punya anak, bawa anak kita sampai ke surga, bukan hanya di dunia. Kita punya istri, bawa sampai ke surga, bukan hanya di dunia. Maka mampukah kita ciptakan pesantren mini di rumah kita? Siapa kiainya? Kita, diri kita masing-masing. Untuk itu apa visi misinya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Jangan sampai kita punya anak hanya di dunia, di akhirat bukan anak kita lagi. Jangan sampai kita punya istri hanya di dunia, di akhirat bukan istri kita lagi. Maka kita jaga, berjanji pada anak, yaitu ciptakan keluarga kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita mampu menciptakan pesantren ini di rumah masing-masing, yaitu bahwa didengungkan rumah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak kita boleh membawa, yaitu main HP, tapi di saat kumandang azan silahkan tanggalkan semuanya. Hanya Allah yang maha agung, yang lain kecil. Mudah-mudahan kalau ini sudah terlaksana, janji Allah akan berkah, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة لقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات، ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.